Alhamdulillah ya Mas, sekarang jualannya rame, omsetnya tambah banyak lagi. Kalau gini terus kita bisa cepet kaya Mas. Iya, banyak yang suka dengan barang daganganku. Baru juga buka sebentar aja langsung diserbu sama pembeli. Iya Mas, berkat racikan tambahan itu ya, bahannya jadi lebih kenyal dan tahan lama. Iya, racikan tambahan lem kertas ini sangat bagus. Aku tambahin ukurannya pun jadi nggak rugi. Yang penting dagangannya laris manis ya Mas. Pembeli mana tahu ini pakai racikan tambahan. Mang, aku mau dong cilornya 5 tusuk aja ya. Kasih bumbu pedas sama saus. Gak 10 tusuk aja dek, biar kenyang. Nanti Amang kasih bonus deh kalau beli 10. Bonusnya kalau dapat 5 boleh nggak Mang? Kalau boleh aku mau Mang. Boleh, nanti dibonusin 5. Aku juga mau dong Mang, bonusin juga ya. Kalau aku jangan dikasih saus, kasih kecap aja sama bumbu asin. Siap, ditunggu ya. Amang buatin dulu cilornya. Cilornya enak banget Mang, kenyal-kenyal, rasanya juga gurih, bikin ketagihan terus. Iya dong, cilor Mamang mah yang paling enak di sini. Iya Mang, gede-gede lagi cilornya. Iya, buat pelanggan pasti Mamang kasih yang terbaik deh, tenang aja. Oke deh Mang. Ini pesanannya, awas hati-hati ya, masih panas. Asik, cilor kesukaanku sudah jadi. Makasih ya Mang. Wah, dagangannya laris terus ya. Banyak yang beli, terutama anak-anak. Kasih tahu juga dong rahasianya. Ada deh, resep rahasianya gampang dicari kok. Terus dagangannya gedein dikit. Kalau aku kasih tahu rahasianya, kamu jangan bilang ke siapa-siapa ya. Ah, kalau digedein ukuran dagangannya bisa rugi dong. Kecuali dinaikin harganya. Tapi kalau harganya naik, pasti pembelinya berkurang. Memangnya kamu kasih apa sih bahan rahasianya? Nih, aku kasih tahu ya sama kamu triknya. Gampang kok, tinggal modifikasi sedikit bahan bakunya, pakai lem kertas. Bahannya juga ada di warung grosir. Adonan jadi tambah kenyal dan awet seharian. Jadi kalau ada pembeli yang belinya sore, malamnya masih enak buat dimakan. Oh, lem kertas. Kalau saya sih gak berani. Saya pakai bahan alami yang biasa aja deh. Biar untung kecil juga gak apa-apa. Ah, payah banget kamu mah. Pembeli juga nggak bakal peduli. Yang penting rasanya enak dan banyak. Bisa bertahan sampai malam juga. Jangan kasih tahu siapa-siapa ya. Ini rahasia antar pedagang aja. Gak mau ah, takut dosa kalau kita curang. Iya, gak akan aku kasih tahu siapa-siapa. Ya udah deh, kalau nggak mau ikutin jejak saya. Kalau nggak gini tuh keuntungannya kecil banget. Gak apa-apa kecil, yang penting berkah. Bu Ida, saya mau beli tepung 5 kilo. Dalam kertasnya 1 kotak aja ya. Boleh Pak. Oh, ini Mang Rudi ya penjual cilor itu kan. Tambah banyak aja nih sekarang bahan tepungnya. Pasti dagangannya ramai ya. Iya Bu Ida, buat stok juga soalnya. Biasalah, dagangan saya kan enak. Jadi banyak penggemarnya sekarang. Warung Bu Ida juga kan yang untung kalau saya sering beli di sini. Iya deh Pak, semoga rame terus dagangannya. Ini pakai lem kertas juga Mang bahan cilornya. Kok beli lem juga? Memangnya buat apa? Enggak kok, itu buat ngelem tempat alas wadah cilornya Bu. Mana mungkin saya pakai lem kertas seperti itu. Bahaya buat kesehatan. Iya, cuma bercanda Mang. Nggak sama sausnya Mang sekalian nih. Biasanya belanja sama sausnya juga kan? Oh iya, hampir lupa. Sama saus juga 2 bungkus ya. Sama kecapnya 1 bungkus. Terus garamnya 2 bungkus. Oke, ditunggu ya. Itu barusan Mang Rudi ya Bu Ida. Sepertinya banyak sekali belanjanya. Iya, katanya dagangan dia lagi rame dan buat stok juga sih. Makanya belanjaan dia banyak sekaligus. Iya, kemarin saya juga beli, ngantri banget. Enak sih cilornya, besar-besar lagi. Rasanya juga pas di lidah. Iya, anak saya juga kalau beli suka dibonusin sama Mang Rudi. Baik juga orangnya ya. Iya bener, mungkin karena suka kasih bonus juga kali. Dagangannya jadi rame terus ya. Oh iya Bu Ida, saya mau beli mie instan sama telurnya 1 kilo ya. Kalau saya mau beli gula pasir sama terigu 1 kilo, sama lem kertasnya juga. Oke, ditunggu ya pesanannya. Kayaknya mau bikin kue ya Bu, bahan-bahannya. Memang Bu Juli suka bikin kue ya? Iya, saya suka bikin kue. Kadang suka saya jual juga. Lumayan banyak yang beli. Saya posting di internet sama aplikasi TokTok. Oh, pantesan. Kalau lem kertas buat apa Bu? Apa buat bahan bikin kue juga ya? Enggak lah, lemnya buat anak saya. Dia katanya mau bikin kerajinan. Kirain buat bikin kue. Si Mang Rudi juga tadi beli lem kertas juga. Lumayan, banyak dia beli 1 kotak. Saya tanya aja, saya kirain buat bahan cilor. Ternyata buat lem alas kertas katanya. Iya, ada-ada aja lagian Bu Ida ini pertanyaannya. Iya kan, saya juga cuma bercanda. Ini Bu Ibu belanjanya. Iya Bu Ida, terima kasih ya.
Alhamdulillah ya mas, sekarang jualannya rame, omsetnya tambah banyak lagi. Kalau gini terus kita bisa cepet kaya mas. Iya, banyak yang suka dengan barang daganganku. Baru juga buka sebentar aja langsung diserbu sama pembeli. Iya mas, berkat racikan tambahan itu ya, bahannya jadi lebih kenyal dan tahan lama. Iya, racikan tambahan lem kertas ini sangat bagus. Aku tambahin ukurannya pun jadi nggak rugi. Yang penting dagangannya laris manis ya mas, pembeli mana tahu ini pakai racikan tambahan. Bu, tolong kamu bagian kocokin telur ya, buat nanti mas bawa jualan. Iya mas, apalagi yang perlu disiapkan? Saus, kecap, sama bungkus plastik. Iya mas, oke. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu, ini ada info dari desa penyuluhan tentang jajanan tidak sehat. Jadi kita harus berhati-hati dengan jajanan pinggir jalan, terutama buat anak-anak. Soalnya baru-baru ini banyak berita tentang jajanan tidak sehat beredar di masyarakat. Emangnya jajanan seperti apa Pak contohnya? Kalau kita lihat memang sekarang banyak pedagang-pedagang, terutama di lingkungan sekolah. Contohnya seperti es dan minuman manis, dan juga goreng-gorengan. Beredar berita banyak pedagang nakal yang memanfaatkan situasi hanya untuk mendapat keuntungan, tapi gak mikirin kesehatan pembelinya. Kita harus waspada. Kalau begitu, kita data saja Pak pedagang yang asli dari wilayah kita sama yang datang dari wilayah lain, supaya gampang nyarinya kalau ada sesuatu nanti. Boleh juga Pak, itu ide dan masukannya. Dari warga yang lain apa ada tambahan? Mulai besok saya akan melarang anak saya untuk jajan di pinggir jalan, terutama yang gak jelas pedagangnya datang dari mana. Mang, saya mau ya 10 tusuk cilornya, bumbu dan sausnya dipisah ya mang. Iya Mang, saya juga mau 15 tusuk. Oh iya Mang, mau nanya, semua bahan-bahan yang Mamang pakai aman kan Mang? Gak ada bahan-bahan yang berbahaya? Iya mang, tadi malam ada rapat warga. Sekarang lagi banyak beredar pedagang nakal yang memanfaatkan situasi demi mendapatkan keuntungan. Iya Mang, jangan sampai pelanggan malah jadi keracunan cuma gara-gara ngejar keuntungannya aja. Kalau boleh tahu, Mang Rudi pakai bahan-bahan apa aja? Wah, kalau itu rahasia dapur dong. Tenang aja semuanya, bahan yang saya pakai aman dan segar semua. Gak ada bahan-bahan berbahaya, dijamin deh. Buktinya ini masih banyak yang beli kan, gak ada orang yang keracunan. Iya sih mang, jangan sampai aneh-aneh ya. Soalnya jajanan di pinggir jalan gini mau dipantau sama pemerintah desa dan juga RT setempat. Kalau emang cilor saya berbahaya, pasti sudah ada yang sakit perut dong. Buktinya sampai sekarang belum ada kan? Ya udah Mang, awas aja kalau nanti saya habis makan ini sakit perut, nanti saya laporin ke RT. Iya, tapi kalau sakit perut karena mules-mules jangan kesini ya, tapi ke toilet. Hehehe. Ah, si mamang bisa aja nih bercandanya. Ini cilornya, udah Amang bonusin pokoknya. Mang, aku mau beli 5 tusuk aja. Aku juga Mang, 5 tusuk. Tumben, biasanya beli 10 tusuk. Enggak, kemarin habis beli dari sini langsung sakit perut. Kata mama nggak boleh banyak-banyak kalau beli. Iya Mang, aku juga kemarin sakit perut. Tadinya mau dibawa ke puskesmas, tapi aku takut nanti disuntik. Sakit perut gara-gara yang lain kali, bukan gara-gara cilor Mamang. Ah, nggak tahu juga. Makanya ini beli sedikit aja dulu. Akhirnya habis juga daganganku, tapi ada yang gak beres nih. Pelanggan udah ada yang mulai sakit perut. Bisa-bisa ketahuan ini kalau aku pakai racikan rahasia. Ah, tapi palingan juga sakit perut bukan gara-gara cilor ini. Udah ah, gak usah dipikirin. Sekarang aku pulang aja, mau sekalian belanja buat adonan cilor. Sore Bu Ida, biasa belanja buat bahan cilor sama saus dan kecapnya ya. Terus minyaknya 4 liter. Siap, ditunggu ya. Apalagi nih Mang, biar sekalian diambil. Oh iya, sama lem kertasnya ya. Saya mau beli 1 kardus. Ada stoknya nggak Bu Ida? Tentu saja ada dong. Jangankan 1 kardus, 10 kardus juga siap. Ah jangan, kalau 10 kardus mah kebanyakan. Sudah semua ya Mang, nggak ada yang ketinggalan kan belanjaannya? Atau masih ada yang mau dibeli lagi Mang? Sudah kok, lengkap semua. Gampang, nanti kalau masih ada yang kurang nanti saya balik lagi. Mang Rudi beli apaan tuh Bu Ida? Kok banyak banget kayaknya sampai ada yang pakai kardus segala. Iya, kebiasaannya pakai kardusan. Iya, biasa beli bahan buat jualan cilor. Sekarang belinya agak banyakan. Tapi aneh dia, itu beli lem kertas sampai 1 dus. Nggak tahu deh buat apaan lem kertasnya. Jangan-jangan buat bahan pembuat cilor tuh. Iya, bisa jadi. Tapi kita nggak bisa asal tuduh sembarangan tanpa bukti. Lebih banyak lem, lebih baik juga untuk keawetan adonan cilorku. Dengan begitu, gak perlu khawatir bentuk cilornya jadi rusak. Wah, banyak sekali lemnya mas. Apa nggak bahaya mas nantinya?
Penjualan kita semakin meningkat dan keuntungan cilor ini pun bertambah semakin banyak. Kita buat lebih banyak lagi adonannya supaya kita cepat kaya. Wah iya mas, uang kita semakin banyak. Tapi apa nggak ada yang curiga mas sama cilornya? Soalnya kan bahan awet dan bertahan lama. Tenang saja, aman kok. Tapi ada sih yang suka bilang sakit perut. Tapi kan bisa aja dia habis makan yang lain, bukan dari cilor ini aja kan? Iya, bagus. Bilang aja gitu mas, supaya nggak ada yang curiga kalau kita pakai bahan baku dan lem kertasnya. Iya, kita simpan dulu semalaman supaya lebih sempurna lagi adonannya dan besok pagi siap buat dijual. Iya mas. Jangan lupa seperti biasa ya, nanti kamu kocokin telur dulu sama siapin sausnya. Iya mas, nanti saya kocokin telurnya. Wah, ada cilor siapa ini di meja? Kayaknya masih enak nih. Ayah makan ya, boleh kan? Itu punya aku ayah. Tadi sore aku belinya di tempat biasa. Makan aja, aku sudah kenyang makan cilor dari tadi. Beli sore tadi ya. Tapi kok masih enak dan terasa kenyal gini ya? Biasanya kan kalau makanan udah digoreng gak bertahan lama, pasti dia udah lembek. Iya, cilor Mang Rudi mah enak, bisa bertahan sampai pagi malah. Tapi patut kita curigai ini, takut ada bahan pengawetnya. Apalagi ini jajanan pinggir jalan kan. Nanti ayah bawa sampelnya buat dibawa ke puskesmas, buat cek di laboratorium. Ada apa ya malam-malam ngomongin cilor? Coba sini, aku juga mau. Nih, coba deh. Tapi kata Doni, beli cilornya tadi sore. Tapi kok udah malam gini masih enak aja dan kenyal ya rasanya. Tapi masih enak ya cilornya. Iya, kadang aku juga beli dan sampai pagi pun masih enak kok. Waduh, ada yang gak beres ini. Dan jangan dimakan lagi cilornya. Besok mau sekalian ayah bawa ke laboratorium puskesmas. Mau dicek ada apa dalam kandungan bahan pembuatan cilor ini. Ini ya, oh iya, aku kan kalau belanja di warung Bu Ida suka lihat Mang Rudi belanja buat bahan dagangan. Anehnya tuh Mang Rudi kalau belanja suka beli lem kertas juga. Mana belinya banyak lagi. Apa mungkin dia pakai lem kertas itu buat bahan campuran, bahan baku cilor ya? Masa sih dia pakai bahan baku dagangannya pakai lem kertas? Itu kan sangat berbahaya buat kesehatan. Emangnya dia beli berapa banyak? Banyak, terkadang satu kotak. Terus terakhir kali dia bahkan beli satu kardus. Buat apa coba beli sebanyak itu? Bener-bener harus segera ditelusuri ini. Aduh ayah, ibu, perutku sakit sekali. Rasanya seperti ditusuk-tusuk duri. Waduh, kamu terakhir makan apa sampai sakit perut begini? Cuma makan cilor aja kok, nggak makan yang lain. Aduh, cilor itu ya penyebabnya. Ya udah, kamu minum obat sakit perut dulu, terus nanti langsung tidur. Tapi kita gak bisa langsung tidur begitu. Kita harus bawa buktinya dulu. Besok ayah akan bawa cilor ini. Sekalian aja Doni dibawa berobat. Iya ya. Ini dok, anak saya tadi malam sakit perutnya dok. Saya curiga sih gara-gara habis makan jajanan yang pinggir jalan. Coba saya periksa dulu. Bagian mana dek yang sakit? Yang ini dok. Ini sih sepertinya keracunan makanan. Sakitnya baru atau sudah lama? Apa sekarang masih sakit? Baru tadi malam dok. Biasanya nggak sakit kayak gitu. Sekarang sih udah mendingan. Apa mungkin dari jajanan cilor pinggir jalan itu ya dok? Bisa jadi. Kalau perlu kurangi jajanan pinggir jalan dulu, karena pasti kena debu. Kita gak pernah tahu bahan apa yang digunakan. Kalau perlu dicek juga sampel jajanannya. Iya dok, kita juga bawa sampel jajanannya. Ini dibeli kemarin siang. Bahkan sampai sekarang masih kenyal ya. Ada yang aneh, padahal dibeli dari kemarin siang. Baiklah, kalau gitu nanti kita bawa saja langsung ke laboratorium, biar langsung kita cek juga di sana. Untuk hasilnya baru bisa dilihat besok. Bagaimana dok hasil pemeriksaan cilor itu? Setelah kita cek di laboratorium, benar saja makanan itu mengandung bahan berbahaya berupa lem kertas. Dan ini sangat berbahaya bagi kesehatan. Dalam jangka panjang bisa menyebabkan masalah dan penyakit. Pantas saja, makanannya awet dan gak basi. Saya sudah curiga sebelumnya. Jadi selama ini kita makanin lem kertas ya? Ih, weh! Ini kalian lihat sendiri aja hasilnya. Bahkan sampai 60% kandungannya lem kertas. Waduh, kurang ajar sekali. Selama ini kita dipermainkan. Cilor berbahaya lem kertas hampir setiap hari kita makan. Iya, kita harus segera melaporkannya ke Pak RT. Iya, saya akan sebarluaskan juga di grup WhatsApp supaya semua masyarakat berhenti makan cilor ini. Terima kasih dokter, akhirnya semua bisa terungkap. Sama-sama, mulai sekarang berhati-hatilah makan sesuatu, terutama jajanan pinggir jalan.
Baik Pak RT dan warga lainnya, mulai saat ini kita berhenti membeli jajanan cilor Mang Rudi dan juga berhati-hati membeli makanan jajanan di pinggir jalan. Sudah terbukti dan ada hasil labnya, cilor Mang Rudi mengandung bahan berbahaya. Dia pakai lem kertas sebagai adonan cilor. Baik, terima kasih Pak Burhan sudah melakukan pemeriksaan di laboratorium. Berdasarkan laporan warga lainnya juga, sudah banyak korban yang sakit perut setelah membeli jajanan cilor Mang Rudi. Bagaimana kalau besok kita samperin langsung lapak dagangannya? Kita labrak langsung Pak Rudi. Iya benar, langsung aja kita labrak. Awas aja ya itu Mang Rudi. Kalau ketemu mau saya bakar sekalian gerobak lapaknya. Ayo kita sita dagangannya itu. Berani-beraninya dia ngeracunin kita semua. Semua tenang, jangan sampai anarkis. Dia sudah keterlaluan Pak. Kita harus langsung kasih pelajaran besok. Kalau perlu kita gulingin Pak RT gerobaknya. Aduh, ada apa ini ramai sekali? Makanan kamu ini sudah terbukti dan diuji di laboratorium. Hasilnya mengandung lem kertas. Kamu ini bagaimana menjual makanan dengan bahan berbahaya bagi kesehatan? Sudah banyak laporan dari warga. Banyak yang sakit perut gara-gara makanan kamu ini. Lem apa maksudnya? Saya nggak ngerti Pak RT. Cilor saya pakai bahan segar dan berkualitas kok. Gak mungkin ada lemnya. Mungkin sakit perut gara-gara makanan lain itu mah. Kamu masih aja mengelak, padahal bukti sudah ada. Hei kau Mang Rudi, yang benar saja jualan cilor pakai bahan lem kertas. Lihat banyak yang jadi korban sakit perut, termasuk anak saya juga kena. Udah jangan banyak omong kamu. Mana sini cilornya? Mau kita sita supaya kamu nggak bisa jual makanan berbahaya ini lagi. Iya, jahat banget Mang Rudi, tega meracuni kita. Apa kamu gak mikir ya? Pantes aja cilornya awet seharian dan gak berubah bentuk. Ternyata pakai lem kertas. Langsung aja bakar gerobaknya. Serigala berbulu domba kamu ya, berani-beraninya ngeracunin kita semua. Aduh, ampun. Saya nggak akan mengulanginya lagi. Tolong jangan pukulin saya. Saya janji nggak akan mengulanginya lagi. Tolong lepasin saya. Sudah, jangan anarkis. Kita sudah kesal dengan kelakuannya Pak. Kita bakar aja gerobaknya. Pergi kamu dari sini, jangan berjualan lagi, atau kita akan bakar gerobak ini sekalian. Aduh, hampir aja aku meninggoy dipukulin warga. Semuanya udah ketahuan. Aku sudah nggak bisa jualan lagi. Lebih baik aku cepat lari dan pulang ke rumah. Aduh, ini kenapa lagi nih roda belakang gerobaknya? Kayak nempel banget di aspal. Berat banget lagi. Nggak bisa didorong lagi. Sepi banget lagi. Nggak ada orang yang bisa dimintain tolong. Bau apa ini? Seperti bau lem terbakar. Baunya dari dalam gerobak ini. Loh, kok cilornya jadi menggumpal gini? Keras lagi kayak batu. Apa aku lari aja ya? Aku tinggalin aja gerobak dan daganganku ini. Lelah juga berlari seperti ini. Aku istirahat dulu deh nyindir di tembok. Duh, apa-apaan ini? Kok temboknya lengket begini ya? Apa yang terjadi? Apakah ini mimpi atau kenyataan? Tidak ada seorang pun di sini. Apa ini? Seperti gerobaknya Mang Rudi. Membatu, nggak bisa dipindahin. Wah, iya ini mah gerobaknya Mang Rudi. Kok jadi kayak mengeras gini ya? Iya, jadi keras seperti habis disemen. Sebaiknya kita lapor langsung ke Pak RT saja. Kebetulan Pak RT datang. Baru saja mau menelpon Pak RT. Iya, kebetulan saya juga mau sekalian mengecek lapak bekas Mang Rudi. Takutnya dia masih nekat berjualan. Gerobaknya ada dan membatu seperti di semen. Orangnya kemana ya? Aneh banget. Yang saya rasakan sepertinya dia masih ada di sini, tapi dengan ruang dan dimensi berbeda. Mungkin itu azabnya akibat dari jualan yang gak jujur, memakai lem kertas sebagai bahan baku makanannya.